Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Dari Bukit Sion Makale kita akan bersama-sama membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mempunyai kehidupan kami, Bapa yang terus mengasihi kami dalam keberadaan kami masing-masing. Puji dan syukur kami angkat kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih karuniamu kepada kami semua, hingga kami dibangunkan pada pagi yang indah ini untuk melanjutkan aktivitas kami. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami hendak membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu sebagai landasan kehidupan kami hari ini. Untuk itu tolong kami, kasihani kami, layakkan kami, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan ini dapat mengambil bahagian dalam kehidupan kami, terlebih dapat meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Bapa di sorga, kami siap. Untuk itu bersabdalah kepada kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Roma pasal 8 ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi yang indah ini yaitu Roh Kudus mematikan perbuatan daging. Roh Kudus mematikan perbuatan daging. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, peran Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita yaitu menolong, menginsafkan, menghibur, bahkan menuntun kita untuk berjalan pada trek kebenaran firman Tuhan. Sedangkan keinginan daging adalah keinginan manusia atau keinginan duniawi yang bersifat fana. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita memuat dua istilah yang sering dimunculkan, yaitu roh dan daging, untuk menjelaskan perbedaan dan penekanan peran Roh Kudus, yakni mematikan perbuatan-perbuatan daging
yang menjadikan kita anak-anak Allah. Jadi perbuatan-perbuatan daging ketika kita tidak mengikutinya, tentunya Roh Kudus berperan penting di dalamnya. Itu menyatakan kesaksian kita sebagai anak-anak Allah dan berhak menjadi ahli waris dan menerima janji dari Allah. Bahkan lebih dari itu, kita bersedia harus melalui jalan penderitaan. Kita yakini bahwa kita tak mampu untuk melewati semua jalan penderitaan tersebut. Kita tak mampu untuk mengalahkan perbuatan-perbuatan daging yang ada dalam diri kita tanpa pimpinan Roh Allah, tanpa pimpinan Roh Kudus. Sungguh luar biasa perbuatan Roh Allah dalam diri kita. Kita percaya Ia juga dapat menuntun dari hari ke hari dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk terus menjadi anak-anak Allah dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, jika Roh Allah ada di dalam kita, maka kita adalah milik Kristus. Begitu juga sebaliknya, jika Roh Allah tidak diam di dalam kita, maka kita bukan milik Kristus. Dalam ayatnya yang ke-17 di situ dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Karena kita adalah ahli waris, maka untuk itu mari Bapak Ibu, saudara-saudara, mari menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, dengan tetap terus berjalan pada trek kebenaran firman Tuhan, mengalahkan keinginan-keinginan daging atau duniawi, sehingga kita layak disebut anak-anak Allah dan berhak menerima ahli waris. Kiranya Roh Kudus menolong memampukan kita dalam memberlakukan firman ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah atas segala kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami dari hari ke hari. Hingga pada pagi yang indah ini kami telah membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Tolong kami, berikan Roh Kudus-Mu atas kami semua, agar kami dimampukan untuk memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami semua. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan terus nyatakan kemuliaan Tuhan melalui proses pemulihan yang ia hadapi. Tuhan berikan kesabaran, berikan kekuatan, sehingga ya Tuhan melalui obat-obatan, melalui tangan medis, melalui keluarga, mereka dapat mendapatkan kesembuhan yang tentunya asalnya daripada-Mu. Terima kasih ya Allah, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan mereka yang sakit ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berdoa juga ya Tuhan untuk mereka yang berduka, mengalami beban masalah. Tuhan berkati mereka, Tuhan menghibur mereka, Tuhan menguatkan mereka, sehingga ya Tuhan dari hari ke hari ya terus merasakan kasih setia Tuhan yang tentunya asalnya daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan mereka yang bergumul dan mengalami masalah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, baik selaku Bapa dan Ibu dalam pekerjaan.
tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan lindungi mereka semua, Tuhan berikan kekuatan, memberikan kesehatan, sehingga dari hari ke hari ia terus merasakan kasih setia Tuhan, dan dalam kehidupan mereka ia terus bersandar penuh kepadamu. Terima kasih ya Allah, Engkau pemilik kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda dalam mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, dalam bangku kuliah. Tuhan berkati semuanya, Tuhan lindungi mereka, memberikan yang terbaik kepada mereka, sehingga ya Tuhan kelak apa yang mereka cita-citakan dan impikan itu dapat mereka raih sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan memberikan yang terbaik, memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Juga Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu Tuhan, dalam pendidikan, dalam tugas dan tanggung jawab, dalam masa bermain, Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, sehingga dari hari ke hari ia terus bertumbuh dan makin mengenal Engkau di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Allah, Engkau sumber kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk para janda, lansia, duda, yatim piatu, sesama kami yang miskin kelaparan, dilanda masalah. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan yang berotoritas dalam setiap pergumulan masalah kehidupan mereka, sehingga ya Tuhan dari hari ke hari ya terus mendekatkan diri hanya kepadamu. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka semua. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Juga kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Tuhan berkati Bapak Presiden, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Bupati. Tuhan berkati beserta jajarannya dalam mensejahterakan rakyat. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka semua, sehingga ya Tuhan dari masa pemerintahannya itu nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Tuhan berkati para TNI, Polri dalam mensejahterakan rakyat, menjadi garda terdepan pada negara ini. Tuhan juga berkati para medisnya yang senantiasa terus menjadi garda terdepan dalam masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, pada saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon penyertaan Tuhan, bimbingan Roh Kudus Tuhan yang menaungi kami, memperisai kami, hingga kami dapat terus melaksanakan kehidupan kami, sehingga ya Tuhan melalui kehidupan kami itu kami tetap mengandalkan Engkau, dan kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Sambut dan sempurnakan, tetapi bukan kehendak kami yang menjadi, melainkan kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu. Shalom dan selamat pagi. Salam sehat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.